Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pegison Wonda dengan nomor induk mahasiswa 269018495057 dari Universitas Negeri Makassar. 23. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2026 hari ini Rabu 29 Juli 2026. 23. Saya akan melaksanakan tes uji kinerja di kelas 11 di SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Puncak Jaya dengan materi manajemen perkantoran dan layanan bisnis di subtopik layanan prima. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sekali selamat pagi. Ada yang tidak masuk atau ada yang sakit? Tidak ada. Baik. Terus apa? Jadi kita mulai untuk proses belajar mengajar kami hari ini. Kita akan mulai dengan doa. Saya minta siapa ini sudah memimpin kita doa. Terus kita mulai proses belajar. Mari ke depan. Terima kasih untuk doa. Selanjutnya saya akan absen ya, saya akan absen. Nindi, Eso, Nepo, Kefri, Wilson, Nimiron, Epri, Anna Wunda, terus PDK Wakur, Tere Wenda, Seli, Yeni, Yerni, Yandi, Ela, terus Urutanto, Liso, Selince, ya baik, semua hadirin. Baik,
Jadi semua sehat semua kan? Sehat. Begitulah. Kalau sehat semua, kami akan memulai proses belajar mengajar kita. Ya. Ini siapa nih? Nanti dikasih visi dapat siapa nih? Apa nih? Derek. Laporan besoknya ke visi bisa toh? Ya. Itu. Jadi seperti itu. Kita akan nyanyi lagi satu lagu yaitu Indonesia Raya. Bisa kan? Bisa. Hitungan 1, 2, 3 langsung mengate. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Jadi saya minta kalian semua berdiri dulu ya, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Sekarang saya kasih nama kelompok yang di sini kelompok satu ya. Kelompok 2 ya, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3. Ingat tuh, masih ingat? Ya. Kalau saya sebut kelompok 1, langsung apa? Duduk. Yang lain? Tetap berdiri ya, jangan tetap berdiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 1. Di sini yang mau duduk lagi. Aduh. Silakan berdiri lagi Bang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 4. Kelompok 8 ada di sini. Malah mau dulu saya mau yang di sana. Konsentrasi satu pasang ke sini. Silahkan berdiri lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 2. Sudah bagus. Silahkan berdiri lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 1. Bagus. Berdiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 3. Ya, sudah ya. Silakan duduk semuanya. Selanjutnya kita langsung saja masuk di dalam materi. Ya, jadi pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah upaya memberikan pelayanan terbaik
yang setinggi-tingginya sehingga menimbulkan rasa puas dan kualitas pelayanan. Nah, jadi pelayanan itu kalau kita dikategorikan ada dua macam atau dua macam pelayanan. Jadi yang pertama pelayanan publik. Kalau pengajar kantor pelayanan publik, pelayanan apa lagi? Prima. Jadi kalau pelayanan publik kita ke dalam coba. Jadi itu terjadi di suatu perusahaan ya atau suatu instansi pemerintahan maupun pemerintahan. Jadi sesuai kalau kerjasama setiap guru pertemuan dengan anak siswa seperti sebut salah satu ini instansi swasta ya kantor listrik betul itu swasta atau pemerintahan. Kalau swasta itu seperti organisasi mahasiswa itu kalau di Jayapura. Di sini organisasi gereja itu kemudahan itu. Jadi kalau kita disebut organisasi itu ada perkumpulan orang itu 3 dan seterusnya lebih dari itu. Dan di situ mereka berbicara tujuan bersama itu disebut dengan organisasi atau perkumpulan orang disebut dengan organisasi. Jadi di situ kami punya struktur itu seperti itu. Ya, di dalamnya ada ketua besar dan sebagainya. Itu dikatakan organisasi. Jadi pelayanan prima ini biasanya terjadi di suatu instansi pemerintahan maupun non pemerintahan. Jadi kalau pelayanan publik sepertinya pelayanan yang diterapkan dari pimpinan kepala daerah sepertinya bupati atau masyarakat sepertinya menilai terhadap kebijakan yang dilakukan pimpinan kepala daerah seperti itu. Sepertinya pelayanan yang dilakukan salah satunya di Dukcapil dan juga bukan Dukcapil saja, seluruh itu bidangnya. Jadi itu salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan kepala daerah seperti menyiapkan pengaspalan atau pokoknya kepentingan umum lah begitu kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan kepala daerah atau seluruh jajaran itu. Jadi di situ biasanya ada penilaian khusus dari masyarakat ya nampak dari pembangunannya seperti apa itu pelayanannya dari pimpinan itu seperti itu. Jadi ada kalau di Dukcapil biasanya prosedur itu pembuatan KTP-nya mereka punya cara khusus juga biasanya kita saksikan kalau ada yang pernah ke sana. Ada yang pernah ke Dukcapil yang pembuatan KTP itu di kabupaten dinas itu Dukcapil. Ada kan tidak? Sayangnya tidak berbicara dengan orang tua yang ke sana tahu. Itu kan biasa pertama apa itu? Yang pertama itu ini? Antri dulu kemudian ambil apa dulu? Nomor antrian atau kartu antrian. Kemudian duduk di ruangan umum tempat umum. Kemudian ada pemanggilan dari petugas, ada pemanggilan langsung ke tempat pembuatan KTP atau kartu keluarga atau surat lainnya dan kita sampaikan
keluhan apa yang kita pesan itu. Jadi di situ ya selanjutnya kita akan lihat lagi. Ya selanjutnya satu konsep dasar pelayanan prima. Jadi kita lihat pengertian di bawah. Pelayanan prima berasal dari kata pelayanan, dalam kurung tindakan membantu atau menyediakan kebutuhan, dan prima terbaik dalam bentuk terbaik atau unggul. Secara keseluruhan adalah pelayanan yang melebihi harapan pelanggan, dilakukan dengan tulus, ramah, dan tepat waktu, sesuai dengan standar operasional yang berlaku, memberikan solusi bukan sekedar memenuhi permintaan. Nah, jadi pelayanan prima adalah berasal dari kata pelayanan, tindakan membantu atau menyediakan kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan itu siapa? Kata pelanggan. Yang pelanggan. Sepertinya Pak Guru ambil contoh dulu ya di kios. Jadi ada yang penjara ya toh, ada yang datang pembeli. Jadi yang pelanggan itu pelanggan siapa? Pembeli toh ya, pembeli. Kalau di pembuatan kartu keluarga di satu, yang pelanggan siapa, yang terus apa lagi? Pelanggan itu yang mana? Yang bertugas pegawai di dalam atau yang masyarakatnya? Masyarakat. Ya, masyarakat yang kunjung ke sana. Tujuannya pembuatan surat sesuai ketentuan negara. Jadi perhatikan. Jadi pelayanan yang dilakukan di suatu lembaga, instansi atau perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Jadi pelayanan yang mereka lakukan adalah menyediakan gitu. Nah, jadi melebihi harapan pelanggan. Ya, harapan pelanggan seperti apa mereka harus melihat. Kemudian berikutnya sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dilakukan dengan tulus hati. Jadi ketika kita pemanggilan atau di dalam itu pembuatan kartu keluarga, kita ke karyawannya yaitu datang ke karyawannya, kemudian biasanya kalian dengar sapaan dari mereka seperti apa. Ketika kita sudah depan mereka seperti apa, ya selamat pagi bapak, ya tuh ada keperluan apa gitu. Ya. Jadi di situ ada kata-kata ya tuh yang halus ya tuh, bapak perlu apa begitu atau ya toh lakukan yang tulus ya toh, ramah dan tepat waktu. Jadi memberikan solusi. Jadi bukan seorang pegawai harus memberikan solusi yang baik mana ya, itu memberikan kepada pelanggan itu. Kemudian bukan sekadar ya memenuhi permintaan. Selanjutnya tujuan pelayanan prima. Ya, jadi ada tujuan ya, ada tujuan dari pelayanan prima. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi biasanya kan sebelumnya ya tidak puas dengan apa yang dilakukan pelayanannya atau pelayanan di setiap perusahaan itu ya toh. Jadi harus dari melalui pelayanan itu ada kepuasan pelanggan, itu satu tujuan pelayanan prima. Yang berikut membangun kepercayaan dan
loyalitas pelanggan jangka panjang. Jadi melalui pelayanan itu para pelanggan ada kepercayaan itu, ada kepercayaan dan dari menyerahkan pelanggan itu melayani dengan baik atau dengan tulus, ya ada ramah sehingga rasanya biasa ada kita kembali lagi beli yang tempat tadi begitu loh, seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya meningkatkan citra dan reputasi organisasi atau instansi. Jadi dari pelayanan yang dilakukan dengan baik atau sehingga nama organisasi itu baik atau baik juga, nama pimpinan juga biasanya itu di situ baik seperti itu biasanya itu karena pelayanannya baik, tidak merugikan para pelanggan yaitu para masyarakat. Jadi ada pilihan-pilihan itu, yaitu adalah salah satu menceritakan organisasi itu atau menjadi nama baik organisasi itu. Kemudian meningkatkan produktivitas dan keberhasilan organisasi. Yang berikut manfaat pelayanan prima. Yang pertama pelanggan loyal dan kembali lagi, ya sesuai Pak Guru jelaskan tadi. Jadi mereka melihat dari kita punya pelayanannya yang baik, yang sopan itu sehingga para pelanggan itu ada rasa ingin kembali lagi ke tempat yang ya biasa dia beli sesuatu ya toh gitu. Karena itu dilihat dari pelayanan yang baik ya toh. Kemudian keluhan berkurang gratis. Dan yang berikut lingkungan kerja lebih harmonis. Jadi dalam lingkungan kerja itu membangun hubungan komunikasi dengan rekan kerja itu atau masyarakat sekitar, ya, dari tingkah laku kita yaitu yang baik terhadap masyarakat sekitar kita atau para pelanggan yaitu atau sesama karyawan juga. Jadi itu seperti itu. Selanjutnya keberhasilan organisasinya meningkat. Kalau dalam pelayanan itu sikap karyawannya kurang baik, kemudian mekanisme di dalam itu pelayanan itu tidak jelas ya toh, mungkin tidak terukur, pastinya biasanya ada kerugiannya toh, itu ruginya siapa, pelanggan atau perusahaan itu? Perusahaan itu toh, perusahaannya tidak untungnya itu. Seperti itu. Tapi tujuan dari pelayanan itu kan jelas bahwa keberhasilan organisasi itu meningkat. Itu penting sekali. Kemudian selanjutnya sertifikat. Yang pertama itu senyum. Ya, senyum ini yang berikutnya sapaan, ramah tamah, empati, informasi. Jadi senyum menyambut dengan senyum tulus dan ramah. Jadi di sini di toko-toko besar di mana saja di dunia ada kan tidak? Iya.
Cipta Jaya, Purwajaya, ya tadi kan. Kalau Jayapura yang apa itu? Nama besarnya apa ini? Yang toko itu Borobudur toh. Yang pernah ke Jayapura siapa sini? Jadi ada lagi kan yang lain. Kalau Wamena? Wamena ada toko besar apa itu? Di pinggir jalan itu apa? Jalan dia itu. Mall. Nah, jadi di situ di dalamnya ada penjualan apa saja? Pakaian, pokoknya banyak lah ya toh. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam itu toko, kemudian apa sapaan dari itu. Jadi ketika kita masuk orangnya bagaimana keadaan? Dari senyumnya toh, orangnya senyum. Mari Pak, ada keperluan apa Pak? Mau beli apa gitu toh? Itu. Jadi menyambut dengan senyum tulus dan ramah. Depan memberikan salam dan panggilan yang sopan. Panggilan yang sopan bagaimana? Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak ya tuh. Bapak ada perlu apa begitu atau bagaimana? Tidak toh. Kemudian sama-sama menyambut dengan hati terbuka ya toh, dan menghargai, terus empati, memahami perasaan dan kesulitan tangan. Jadi memahami para karyawan harus memahami apa perasaan itu, terangannya itu keluarnya seperti apa, memahami itu perlu apa, saya harus memahami apa tujuan dari pelanggan itu datang gitu. Yang berikutnya informasi, menjelaskan prosedur dengan jelas dan lengkap. Jadi harus menunjukkannya itu. Jadi memberikan informasi yang jelas itu seperti itu. Jangan tidak benar pakai orangnya ketika dia memandang sesuatu itu, kemudian barangnya tidak benar yaitu harus memberikan pemakaiannya jelas yaitu Bapak itu cara pemakaiannya begini nanti begini ya, kita kasih tahu loh dari para pegawai itu. Nah, itu Bapak contoh salah satu di toko seperti pakai pakaian khas itu banyak. Kemudian apa lagi itu? Dekatan, bekerja cepat, dan teliti. Jadi mengingat waktu ya toh, ya mengingat tanggung jawab. Itu Anda sebagai karyawan harus mengerjakan dengan tulus hati ya toh, dengan cepat. Ya, jadi mengerti keluhan apa para pelanggan dia toh. Jadi kerja dengan cepat dengan baik gitu ya. Seperti itu. Kemudian sikap siap membantu dan apa? Bertindak positif, proaktif. Jadi siap membantu. Mungkin ada kebingungan yang terjadi atau pelanggan. Jadi siap memberikan solusi, siap membantu ya toh, siap memberi petunjuk. Prinsip utama konsep 3A. Yang pertama sikap profesional, sopan, berpikir apa?
Jadi sikap profesional ya. Jadi dalam pelayanan ya, dalam pelayanan mungkin kalau kalian ini kan calon-calon apa orang kantor ya. Sebenarnya kalau kalian ditempatkan seperti ini di kantor mana ya toh. Jadi Anda harus jadi pegawai yang profesional ya toh. Sepertinya Anda jangan memilih apa suku-sukunya ya toh dalam pelayanan itu. Ada perbedaan kalau yang seharusnya menjadi profesional. Siapapun melayani dengan tulus hati atau sesuai prosedur. Jadi sopan juga saat santun, sopan terhadap pelanggan. Kemudian berpikir positif. Jadi pikiran kita yang positif, jangan ada negatif di dalam pelayanan kita itu. Nanti nampaknya akan apa yang terjadi buruk atau kedepannya. Jadi berpikiran yang positif, kemudian menghargai orang lain. Artinya orang lain artinya di sekitar kita ya toh, sekitar kita seperti sesama karyawan kita atau pelanggan siapapun kita menghargai. Kemudian apa lagi? Yang kedua, perhatian, mendengarkan aktif, fokus, penuh, ya, pahami kebutuhan pelanggan. Jadi ketika para pelanggan datang itu sepertinya Pak Guru sudah ambil contoh saya di Dukcapil, ketika masyarakat datang ke depan kita, contohnya kita karyawan, kemudian mereka menyampaikan apa keluhan mereka datang ya toh. Ketika mereka bicara jangan kita potong-potong dulu, kita harus dengar aktif dulu toh sampai mereka bicara selesai dulu begitu. Biar kita mengerti, pahami tujuan dari mereka seperti apa begitu. Jadi yang kita potong dulu apa yang mereka sampaikan itu pelan-pelan. Kemudian ya fokus penuh. Ketika keluhan mereka sampaikan, kita ambil barang di sana ya toh. Bapak tunggu saya ke belakang dulu Ada yang kadang begitu kan tidak? Orang-orang yang melayani di suatu perusahaan atau kantor seperti Kaluran itu. Kadang ada terjadi kan tidak? Terjadi toh. Tapi kalau kita sebagai pegawai profesional, kita harus menghindari hal itu. Kita harus fokus, penuh, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya, pahami kebutuhan pelanggan. Jadi kita pahami kebutuhan pelanggan itu. Nomor 3, respons cepat, solusi cepat, bertanggung jawab. Jadi apa yang mereka sampaikan kita amati dan memberikan respon dengan apa yang mereka harapkan. Kita bisa cari solusi solusi yang baik mana terhadap kendala-kendala yang dihadapi para pelanggan itu. Jadi kita sebagai profesional harus bertanggung jawab atas apa yang mereka butuhkan itu. Masyarakat atau pelanggan itu kita harus bertanggung jawab. Dimensi pelayanan prima. 1. Kecepatan waktu tunggu singkat, proses tidak berbelit. Yang kedua, ketetapan informasi dan hasil pelayanan akurat. Yang ketiga, keramahan, sikap sopan, bahasa santun, empati. Yang keempat, kenyamanan,
tempat bersih, aman, akses mudah. Yang kelima, keadilan sama rata tanpa membeda-bedakan. Yang keenam, kepastian aturan, jelas, ada jaminan layanan. Jadi ini dimensi telah terima ya. Jadi informasi dan hasil layanannya akurat. Berikutnya sikap apa? Sikap sopan. Bahasanya seperti apa tadi saya sampaikan tadi bahasanya. Selanjutnya indikator keberhasilan, tingkat kepuasan pelayanan, kemudian jumlah keluhan yang menurun. Ketiga, persentase pelanggan yang kembali. Kemudian waktu penyelesaian layanan yang lebih cepat. Kemudian kemudahan akses informasi dan layanan. Jadi tingkat kepuasan pelanggan, skor survei. Jadi ini biasanya hasil survei itu dari pelayanan yang dilakukan selama berapa bulan sekian itu, survei dilihat dari hasil pelayanannya itu. Jadi ada peningkatan dari apa menurut pelayanan itu, ada peningkatan, ada perkembangan yaitu survei biasanya survei dulu. Ada peningkatan tidak. Kemudian keluhan, sebelumnya kan keluhan banyak tuh para masyarakat itu. Kemudian ada pelayanan yang baik sehingga keluhannya menurun. Apa yang keluhan dirasakan para pelanggan itu karena melalui pelayanan yang baik dan pakai pimpinan organisasi itu mendatangkan pokoknya apa yang mereka perlukan itu datanglah semua ya toh. Mungkin kita di sini kan jauh dari kota ya toh, di sini kan kampung. Jadi kita ingin sekali barangnya apa yang kita inginkan gitu. Ingin beli tapi barangnya belum ada di sini. Jadi dia harus perusahaan itu harus mendapatkan barang-barang yang apa yang diperlukan masyarakat itu. Dia melihat itu, kemudian dia datangkan. Jadi keluhan itu menurun, akan keluhan para pelanggan itu menurun seperti itu karena sudah datangkan dari perusahaan itu gitu. Ya. Jadi persentase pelanggan yang kembali lagi. Jadi di survei itu pelanggannya semakin banyak ya toh. Karena sebelumnya biasanya kita melihat di sini sepertinya kios-kios tuh kecil-kecilan di sini tuh ada yang tidak ramai ya toh, pelanggannya tidak ada. Tapi dari hasil pelayanannya itu dari itu pelayanan karyawan yang baik sehingga para pelanggan juga semakin banyak. Itu sering terjadi di sini karena melayaninya dengan baik, dengan hati atau supaya akhirnya menambah pelanggan yang juga di situ seperti itu. Kemudian hari datang gitu. Jadi itu seperti itu. Kemudian kemudahan akses informasi dan layanan. Jadi memberikan kemudahan yaitu kepada pelanggan itu, ada kemudahan supaya mereka bisa datang ke tempat yang sama.
langkah menerapkan pelayanan prima. Jadi ini sebelum melakukan sesuatu itu harus ada apa itu langkah-langkahnya gitu. Pertama apa, berikutnya apa. Jadi yang pertama itu memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Sebelum mendatangkan sesuatu atau produk di suatu perusahaan itu harus apa? Pahami kebutuhan terhadap sekitar itu masyarakat atau pelanggan itu. Nah, jadi biasanya ada beberapa diskusi atau antara karyawan dengan pimpinan organisasi itu. Ya, sekarang keluar masyarakatnya seperti apa begitu? Mereka ini kemudian mereka menyiapkan apa yang dibutuhkan itu atau datangkan barang yang mereka butuhkan. Jadi pahami kebutuhan dulu. Harapan pelanggannya seperti apa? Kemudian berikutnya siapkan standar layanan yang jelas dan terukur. Jadi harus siapkan yang tidak terukur, tapi di sini dikatakan yang terukur. Yang tidak terukur nanti apa? Pelanggan juga rasakan apa? Banyak muncul keluhan atau kemudian para perusahaan juga rugi karena dalam pengaturannya tidak apa berjalan baik tidak teratur baik sehingga pemasukan suatu itunya apa tidak diuntungkan itu apa yang diharapkan suatu lembaga itu. Kemudian ini langkah. Kemudian berikutnya latih keterampilan sikap, komunikasi dan teknis staff. Jadi latih keterampilan. Biasanya ada latihan-latihan di sebelum mulai kegiatan itu, sebelum area seperti ini. Kemudian sebelum tampil di atau seperti itu. Jadi ada latihan-latihan. Latihan seperti keterampilan nanti menerapkan seperti apa begitu caranya seperti apa nanti. Jadi itu seperti itu. Jadi cara komunikasinya seperti apa begitu. Teknisnya seperti apa. Kemudian berikan kemudahan prosedur dan akses layanan. Berikutnya tanggapi keluhan dengan cepat dan berikan solusi. Ya, jadi tanggapi keluhan dengan cepat dan berikan solusi. Ya, kemudian lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi ini lakukan evaluasi sepertinya di organisasi itu biasanya ada evaluasi pelayanan itu sepertinya 1 bulan sekali tergantung daripada organisasi itu sendiri. Jadi 1 bulan sekali. Jadi setiap itu karyawan itu melaporkan saat itu rapat itu biasanya kalau di perusahaan besar itu. Kalau dia Jakarta sana pasti gitu. Dan banyak cabang biasanya itu suatu perusahaan itu. Banyak karyawan itu banyak sektor seperti itu. Jadi biasanya pas rapat itu mereka melakukan hasil pelayanan. Jadi ada evaluasi sih dia tuh kalau baik
komunikasi efektif, menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dimengerti. Nah, jadi komunikasi efektif. Kalau kita datang ke suatu toko, nah, jadi biasa kita dengar ada bahasa-bahasa itu daerah di situ, atau yang para karyawan itu, atau bahasa Indonesia Timur. Bahasa Indonesia Timur, karena kita di sini kan banyak bahasa itu, jadi harus para karyawan harus memiliki bahasa Indonesia. Ya, gunakan bahasa yang ada sopannya dan jelas, yaitu dalam penjelasan sesuatu kepada pelanggan itu yang asal-asal yaitu penggunaan sesuatu atau mungkin keluhan apa para pelanggan itu, para pegawai harus menjelaskan dengan baik yaitu dengan baik yang sebenarnya gitu, supaya pelanggan itu bisa paham, bisa mengerti. Kemudian dan mudah apa dimengerti. Jangan kalau di dalam omongan kita ada kata-kata dalam yaitu kalau masyarakat pasti tidak bisa mengerti. Jadi kata-kata sederhana lah yaitu biar mudah dimengerti. Dengan tanpa memotong pembicaraan, sudah baru dijelaskan tadi. Jadi kita jangan dalam komunikasi itu jangan saling memotong-motong itu. Jadi kalau pelan bicara selesai dulu ya toh, supaya kita bisa memahami maksud seperti apa atau apa. Kemudian para karyawan juga sama. Para karyawan juga sama. Tenang, harus mengikuti apa yang disampaikan karyawan itu. Para pelanggan. Kalau pelanggan itu tidak mau tahu, malas nanti. Setelah dia kalau contohnya dia sudah belanja barang, kemudian cara menggunakannya dia tidak tahu, sudah sampai di rumah baru mana, dia akan mengalami kendala itu. Jadi yang bagusnya itu harus dengan aktif dulu itu penjelasan dari salah satu karyawan itu. Jadi ini sering terjadi di toko mana saja. Jadi biasanya kadang masyarakat jadi langsung pemakaiannya tidak tahu bawa ke rumah, salah pasang, ada barang rusak, ya toh. Jadi saling mendengar dulu toh, pelanggan terus karyawan dulu. Berikutnya sampaikan informasi lengkap dan jujur. Jadi dalam sampaikan informasi itu yang lengkap jujur ya. Kalau tidak jujur itu ruginya para pelanggan. Jadi cara menangani keluhan. Yang pertama itu dengarkan dengan sabar dan benar. Ya, kalau kita jelaskan tadi. Jadi kita dengarkan dengan sabar dulu. Dan sudah jelaskan tadi, jangan motong-motong apa yang disampaikan itu. Kemudian berikutnya minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Jadi kita sebagai profesional ya, harus kalau ada ketidaknyamanan yang terjadi terhadap para masyarakat atau pelanggan itu, kita harus menyampaikan minta maaf dengan kata-kata yang sopan, yang santun seperti itu. Kalau terjadi hal itu yang tidak menyenangkan itu. Kemudian berikutnya pahami inti masalah dan harapan pelanggan. Jadi jangan asal kita omong dulu ya toh. Kita harus memahami inti masalahnya,
yaitu kita mengkaji akar masalahnya yaitu dan kita sampaikan kita tidak teliti ke bawah masalahnya seperti apa yaitu kemudian kita sampaikan sembarang nanti tidak baik begitu. Kemudian tawarkan solusi yang realistis dan cepat. Terus lakukan tindakan segera, kemudian tindak lanjut untuk memastikan masalah selesai. Jadi seorang sudah profesional harus melakukan tindakan segera, sesuai apa yang diharapkan itu peranan. Kemudian tindak lanjut masalahnya selesai. Hal yang harus dihindari. Jadi dalam pelayanan itu ada hal yang harus dihindari. Yang pertama itu mengabaikan atau membiarkan pelanggan menunggu lama. Ini bagaimana akan terjadi tidak di sini di kios-kios kecil ini. Sepertinya apa pembelinya sudah ada di depan itu. Sebagian kadang terjadi di sekitar kita. Jadi ini kita harus hindari kalau kita calon-calon pegawai profesional harus hindari hal ini. Biasanya terjadi di sini tuh bukan di New York saja, di Kalimantan, sebenarnya di Papua. Para pelanggan sudah ada di depan tuh, dia ingin beli sesuatu, halo begitu no, mau beli begitu. Kemudian orangnya, iya sabar. Dari belakang mungkin kesibukan apa begitu toh, tunggu begitu. Ya itu. Bagaimana kak? Saya ada sibuk nih. Dan teriak dari jauh toh. Itu bagus saja. Itu baik toh. Jadi Anda kalau pegang profesional menerapkan pelayanan itu yang kita harus hindari itu yang ini. Yang pertama kita harus hindari. Tapi yang seharusnya melayani itu datang pelan-pelan itu. Bagaimana? Perlu apa Pak? Gitu. Kita sudah berbicara. Seperti itu. Kita tanya. Dan yang berikut menjawab dengan nada tinggi atau ketus. Pak Guru sudah ini tadi. Kalau ada pembeli datang, kita terima dengan, atau masyarakat datang kita terima dengan menjawab dengan bagaimana nada yang baik yaitu Bapak perlu apa begitu. Nada yang rendah yang baik. Kemudian yang berikutnya menyalakan pelanggan atau alasan lain. Jadi para pegawai kalau Anda kerja di mana saja itu, kerja di mana saja, jangan menyalahkan pelanggan atau alasan lain. Jadi jangan alasan lain, masalah pribadi, jangan bawa ke di suatu organisasi itu, yaitu dalam pelayanan itu. Jadi kita harus hindari hal itu. Biasanya kan pasti banyak masalah yaitu masalah pribadi pasti ada masalah. Tetapi dalam pelayanan itu kita harus beda yaitu dari profesional. Jadi melayani dengan tulus yaitu dengan sopan ya. Jangan kalau masalah pribadi tinggalkan dulu yaitu kalau kita masuk di dalam pelayanan itu beda yang sopan dan santun yaitu seperti itu. Kemudian kalau itu kita harus hindari, Kemudian berbicara menggunakan bahasa asing atau jargon yang sulit dimengerti. Pak Guru jelaskan tadi juga. Jadi kalau di pasar
di pasar. Di pasar. Pelayanannya kayaknya terlampau jadi susah di ini tuh. Ada yang bahasa daerah yaitu, ada yang bahasa masing-masing lah di situ. Itu yang tidak tahu bahasa Indonesia itu, ada yang bahasa Indonesia susah kita dimengerti, ada yang gitu. Kemudian di dalamnya tidak teratur ya tuh. Ada yang pukul sebelah ya tuh. Itu. Seperti itu. Jadi berbicara menggunakan bahasa. Jadi kalau kita pegawai di suatu perusahaan itu bahasa Indonesianya yang baik ya toh, kita sampaikan kepada pelanggan itu bisa mengerti, bisa paham. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa kita, padahal bahasa kita orangnya tidak tahu. Itu tidak boleh, kita harus menghindari itu. Tapi yang bisa mengerti mana, itu yang kita bisa sampaikan. Berikutnya tidak menepati janji yang disampaikan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut, membuat kesepakatan standar layanan bersama tim. Jadi ini biasanya ada rencana-rencana itu dalam pelayanan itu, ada rencana ya, membuat kesepakatan itu biasa. Kemudian berikutnya melakukan simulasi serang secara rutin. Kalau sebelum melangkah keluar itu apa yang sesuai dengan apa kesepakatan itu. Sebelum melakukan pastinya ada apa? Simulasi atau coba-coba gitu ya. Sebelum melangkah keluar, intinya harus simulasi atau sebelum melakukan pelayanan ada simulasi. Apa ada latihan-latihan, kemudian biasanya selanjutnya itu alih-alihnya. Kemudian berikut menyediakan kotak saran dan survei berkala. Biasanya ada survei gitu. Kalau kita menghadirkan suatu barang di perusahaan itu sembarang, pokoknya kita tahu hadirkan gitu. Itu nanti ruginya siapa? Perusahaan nanti gitu. Jadi harus survei survei sebelum datangkan sesuatu, harus survei dulu memastikan dulu. Jadi dalam rapat itu biasanya melaporkan itu begini begitu. Jadi survei dulu gitu. Survei berkala seperti itu. Kemudian memberikan apresiasi bagi pelaksanaan layanan terbaik. Jadi itu memberikan apresiasi kepada karyawan. Selanjutnya soal diskusi kelompok. Jadi ini bikin kelompok berapa ya? 4 ya. Nanti kalau akan pakai soal ya, kalian bisa kerjakan nanti paparkan di sini. Jadi ada 2 orang yang maju di sini, ada ketua dan sekretaris, baru kalian paparkan di depan. Kelompok di sini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok berapa? 3 dan di sana 4 ya. Kelompok 4.
sampaikan hasil diskusi di depan. Jadi diskusi dulu, diskusi baru isi jawabannya. Itu sama-sama baru isi jawabannya. Ya. Di sini sudah kerja, sudah mau selesai, yang lain lepas. Ada yang sudah? Oh iya, silakan. Sampaikan itu hasil diskusinya ke depan. Silakan untuk perkenalkan dari kelompok berapa. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Kita akan membacakan hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan Bapak jawab diskusinya. Baik, manajemen perkantoran adalah rangkaian proses perencanaan, Pemainnya coba kasih itu di monitor itu. pengorganisasian, penyerahan, dan pengawasan terhadap pekerjaan kantor. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan informasi dan aturan, membantu mencarakan operasional perusahaan serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Waktu kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya ada yang sudah selesai. Kita masih kerja. Diskusi dulu baru. Yaitu masukkan jawabannya. Diskusi sama-sama. Ya. Ada yang sudah? Ya, ambil ini. Ya, silakan sampaikan hasil diskusinya.
silakan. dekat menjadi mudah tidak terlalu besar waktu pencarian informasi menjadi sangat lama tidak efisien dengan tidak Mainnya kasih ini dekat, kita dia dengar. Nah. Oh ya. kerabat dan dapat Sudah. Oke, baik, terima kasih. Kita beri nilai buat teman-teman kita kelompok berapa? Sudah, terima kasih sudah kasih dan membuatkan diskusi ini. Mari, itu warungnya. Yang lain masih jaya kita menunggu. Sepakai waktu sedikit belajar di sini. Yang masih kerja kita. Sudah. Baik, atas kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan otomatisasi atau OPC dan berikut contohnya jawaban. Contoh otomatisasi kantor adalah penggunaan teknologi untuk memudahkan pekerjaan kantor, contohnya meliputi penggunaan pengolah data seperti Microsoft Word, Excel, sistem penyimpanan berbasis seperti Google dan penggunaan surat elektronik, email dan mengaktifkan surat sifat. Baik, terima kasih atas keberanian. Terima kasih untuk kelompok berapa ya? Kelompok 1 ya. Oke. Baik, terima kasih sudah kami dari kelompok 2. Pertanyaan selanjutnya menentukan arah terkait dan prosedur terkait bersama itu berorganisasi berkomunikasi mengelompokkan tugas hubungan dan sumber daya manusia sesuai fungsi masing-masing, penggerakkan aktif memberikan motivasi, arahan dan kepemimpinan agar pegawai
bekerja maksimal, berwawasan, berkawin, mengetahui dan mengetahui pekerjaan akan memenuhi dengan standar yang ditetapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman kita kelompok 2 sudah tampil dan menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus buat teman-teman kita. Terima kasih. Jadi sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Jadi dari seluruh pemaparan diskusi, saya ya luar biasa dari kelompok 1. Suaranya jelas, ya. Dan apa lagi? Dua-duanya partai segera sama ketuanya. Yang lain ada yang sudah bagus, tapi ada yang suara tidak dengar tadi itu. Kalau jawaban tadi saya kira sudah apa semua. Jadi saya minta tingkatkan untuk berdiskusi ya antara kelompok itu. Kemudian ini jawab seperti itu. Jadi kita beri aplaus buat yang pertama kelompok 1, luar biasa ya. Kita kelompok 2 ya, bagus. Tapi yang terbaca itu, itunya suara fokus-fokusnya lancar membaca membacanya banyak. Gitu. Jadi intinya biasanya itu terjadi begini. Sebelum kita tampil ke depan, punya konsep kita itu banyak kok, luas sekali biasanya. Tapi ketika kita tampil di depan, apa yang kita ingin sampaikan itu kadang lupa ya, atau kadang kita lewat seperti itu. Jadi pada kesempatan kalian masih muda itu, kalian masih sekolah SMK, bisa ikut-ikut organisasi lain dari luar sekolah biar kalian bisa latihan. Sekarang ada organisasi apa? Sistem sudah bentuk baru terpilih kemarin. Jadi kalian bisa latihan, bisa tampil jatuh ke depan terhadap teman-teman gitu. Bisa bicara terhadap teman-teman gitu. Sebelum kita tahu itu biasanya banyak punya konsep kita gitu. Tapi ketika kita tampil kadang kita lupa. Jadi itu yang perlu sampaikan. Selanjutnya kami akan praktek ya, sesuai Pak Guru apa yang disampaikan tadi. Jadi seperti cara teleponnya, telepon sepertinya antara kerjasama begitu ya, antara perusahaan satunya dengan mungkin ingin mendatangkan sepertinya di perusahaan saya tidak ada beras sepertinya ya, beras. Kemudian ada pabrik berasnya di mana begitu, kita saling bantu kerjasama. Jadi cara teleponnya seperti apa nanti siswa bisa menunjukkan saya. Contohnya kalian bisa terapkan di sini. Praktek langsungnya. Yang semuanya siapa coba maju dulu. Yang bisa siapa? Oh iya, Nurul sudah maju. Sama siapa? Temannya sudah sebelah masuk. Karena satu bangku jadi. Mari saat ini duduk di sini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ini dengan siapa? Ini dengan perusahaan Mulut. Bekerja sama dengan apa?
bisa maju siapa yang bisa maju? Ada yang bisa? Ya, maju. Jadi sama siapa lagi? Ya, maju ya. Ya. Selamat pagi. Tadi juga Bu ada di sana dulu. Kami bikin kartu kakak. Itu ditunggu untungnya tidak komunikasi. Baik, Ibu Anamunda silakan ambil bagian. Terima kasih. Sama-sama. Sudah selesai praktiknya, kita beri buat mereka sudah sampai. Selanjutnya praktiknya sama. Siapa bisa maju? Urutan tuh bisa maju seperti tadi. Ya maju urutan tuh. Sama-sama lagi. Coba. Sama temannya lagi. Oh iya, ada sini. Selamat pagi. Dari ada penjawab. Kami bikin artikel Motor kerja dan keluar tubuh juga. ada beberapa replika. Terima kasih. Terima kasih Edri dengan Kabupaten dan Abu bisa terima kasih. Jadi saya kira kalian sudah paham apa yang Pak Guru sampaikan tadi tentang materi pelayanan di salah satu instansi. Pak Guru berfoto tadi di desa apa tadi? Pembuatan KTP kartu keluarga itu. Nah, sesuai dengan tadi sudah datang praktek. Ya, terima kasih ya. Saya harap kalian terus belajar lagi. Jadi pelayanan perimantu lebih penting. Ini sangat penting dengan pelayanan terima, karena pelayanan terima adalah kunci keberhasilan suatu bisnis yang dijalankan itu. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi kunci keberhasilannya di perusahaan apapun ini paling penting, karena ini yang akan kita terapkan dengan baik pelayanan kita itu, sehingga di organisasi atau tujuan organisasi
Bagaimana kalian kalau tidak tahu kerjanya gimana? Bisa kan tidak? Contohnya di apa? Onai satu rumah. Di situ kalian tahu ada barang apa saja di dalam. Itu satu rumah tahu apa tidak? Kalau barang yang ada di dalam, tidak tahu tuh. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum kita harus tahu tentang apa pelayanan prima itu, tapi caranya kita tidak tahu ya tuh. Pelayanan prima itu seperti apa kami tidak tahu. Kita pelayanan prima atau materi mata pelajaran apa manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tapi kalau tidak tahu ke dalam lagi, ya toh itu seperti apa begitu. Kemudian dia jurusan ini kita berikan itu kepercayaan saja begitu. Mungkin dari pimpinan itu. Kalau tidak tahu bagaimana kerjanya, kita bisa bingung tuh. Jadi Pak Guru minta saat ini adalah kesempatan kalian ya. Karena ini memang kesempatan kalian. Kalau kalian sudah lulus keluar di kuliah, ya, itu kayaknya itu 1 minggu 1 kali pertemuan kayaknya biasanya. Jadi kalian tidak belajar banyak lagi kalau di kuliah tentang mata pelajaran yang kalian terima di SMA atau SMK. Jadi belajar yang lebih banyak itu di bangku SMA, SMP, tiap hari. Kalau di luar negeri waktunya 1 minggu sekali ya. Ada yang 2 minggu 1 minggu 2 kali pertemuan. Jadi kalian harus belajar banyak tentang mata pelajaran ini karena jurusannya perkantoran sebagainya. Gitu. Otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi pastinya kalau lulus SMA juga pasti bisa kerja di kantor. Nah, kalau umum baru tidak terima materi seperti ini tentang yang kehidupannya kalau jadi seperti itu. Pastinya dilihat dari sekolah kalian ditempatkan sesuai jurusan kalian. Jadi harus belajar seperti Pak Guru contoh tadi. Saya punya rumah dari luar memang tahu, tapi di dalamnya tidak tahu. Seperti itu. Dan Pak Guru sampaikan tadi harus banyak ikut-ikut kegiatan di luar. Gitu. Untuk kalian bisa tampil ke depan itu di situ ada kesempatan gitu. Biasanya ada kesempatan di luar. Belajar bukan di sekolah saja, tapi di luar juga belajar. Bisa tampil di depan, bisa bicara di depan gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini banyak. Sekarang sudah banyak organisasi. Kalau di kota lebih banyak lagi, banyak organisasi. Biasanya tergantung pada orangnya. Orangnya bermalas pastinya tidak ikut. Kalau orangnya rajin ikut organisasi, biasanya ikut gitu. Di kalangan masuk seperti itu. Kalau di sini organisasinya ada organisasi pemuda yaitu pemuda. Jadi di situ kalian bisa belajar tentang materi pelayanan prima. Di situ juga ada tentang pelayanan. Oke. Seperti itu. Untuk ya jamin hari ini apa? Mata pelajaran. Hari Rabu kita belajar di mata pelajaran apa tadi? Pelayanan prima. Itu materinya ya. Untuk itu sampai di sini. Selanjutnya kita akan kembali lagi tentang materinya sama, tapi ini kita akan bertemu. Jadi belajar panas dulu. Sebelum kita meninggalkan tempat ini,
acara. Saya lihat ada gerakan mama gitu, langsung